Ya. Ini Anda sebutkan tanggal 28 Januari tahun 2020. Beliau WA Ana. Di saat itu Ana sedang membutuhkan dan sangat berharap ada seorang syekh atau ustadz yang nelfon Ana memberikan semangat, memotivasi. Di saat Ana sedang dipersekusi, mendapatkan ancaman dan kajian dibubarkan di sana dan di sini. Nah, beliau WA, saya bacakan ya. Ini tanggal 28 Januari 2020. Ini awal mula beliau WA Ana. Komunikasi pertama dengan WA. Assalamualaikum Ustadz Farhan, bagaimana kabarnya? Sebenarnya yang terjadi di masjid ente apa inti masalahnya? Masjid itu punya jamaah ente atau punya mereka? Ana jawab karena nggak tersimpan nomor beliau. Waalaikumsalam, afwan, dengan siapa ini? Lihat jawaban orang yang tawadhu, yang tidak memuliakan dirinya. Apa jawabannya? Yazid Jawas Bogor. Kalau orang yang ingin diustadkan, saya Ustadz Al-Fadhil Yazid Jawas. Beliau mengatakan Yazid Jawas Bogor. Kemudian anak pun minta maaf. Kemudian beliau telepon 1 jam lebih. Beliau memotivasi, memberikan semangat. Wallahi menetes air mata Ana. Tidak ada satupun ustadz yang menelpon Ana saat itu dan WA langsung secara japri memotivasi di saat itu. Ana benar-benar membutuhkan motivasi yang seperti ini kecuali beliau. Bahkan sebagian dai yang lain justru mengkritik dan nyinyir. Bahkan ada yang memberikan pesan melalui muridnya, sampaikan ini kepada Farhan. Nabi Nuh saja ditegur oleh Allah karena dakwah begini. Maka ya rubah gaya dakwah ya. Kita menerima itu. Tapi dalam kondisi yang terpuruk terkadang kita agak berat menerima kata-kata seperti itu. Mungkin kita kurang ikhlas ya kan. Kalau Nabi digituin mungkin berat. Ini ada ustadz malah yang ngomong gitu. Makanya kalau turun gunung itu banyak bertanya kepada yang lebih senior terlebih dahulu. Ada yang seperti itu dan sampai ke anak bahasa-bahasa seperti itu. Cuma ustadz yang dianggap keras ini yang Ana lihat paling lembut hatinya dan paling perhatian kepada ustadz-ustadz muda. Banyak orang menganggap beliau keras, ya. Tapi Ana belum melihat ada orang yang perhatian seperti beliau. Beliau telepon lebih dari 1 jam. Setelah beliau telepon, beliau WA lagi setelah itu. Apa WA-nya? Antum lihat. Antum simak. Setiap kejadian yang menimpa kita dan dakwah yang ini pasti ada hikmahnya. Kata Imam Ibnu Qayyim, al-haqqu mansur walau mumtahan. Kebenaran itu pasti menang meskipun setelah mendapatkan banyak ujian. Yang hak pasti diuji dan pasti menang. Kita pasti akan diuji oleh Allah. Kita ikhlas, jujur atau tidak di dalam berdakwah di jalannya. Kita wajib berhusnudzon kepada Allah dan sabar atas ujian ini. Dakwah di Aceh pasti berkembang. Kita wajib sabar, sabar dan sabar. Sibukkan diri